Tantangan dalam berbisnis. Dalam berbisnis, baik itu yang baru mau kita mulai ataupun yang sudah dan sedang kita jalankan, sebelum bisa menyusun rencana ke depan, kita harus tahu dulu apa yang kita hadapi. Tantangan dari bisnis kita itu apa? Kalau kita belum bisa menjawab ini, ya kita nggak akan bisa kemana-mana. Makanya sekarang kita bakal bahas dulu nih apa aja aspek dalam bisnis yang perlu kita perhatikan, yang biasanya menjadi sumber tantangan atau masalah yang harus kita hadapi untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Pertama, pertumbuhan usaha. Kalau kita udah punya bisnis saat ini dan pengen ngembangin lebih besar lagi atau lagi menghadapi masalah besar karena ada perubahan besar, kayak misalnya krisis ekonomi atau kejadian luar biasa, kayak bencana alam dan pandemi virus yang mengganggu aktivitas perekonomian. Kita mesti mulai dari melihat data pertumbuhan usaha kita. Gimana kondisi pertumbuhan usaha kita selama ini? Apa yang membuat pertumbuhannya baik dan apa yang membuat pertumbuhannya buruk? Kita harus memastikan dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan bisnis kita kurang berkembang atau malah stagnan. Kalau kondisinya ada kejadian luar biasa, maka kita harus pastikan bahwa hal itu merupakan satu-satunya faktor bisnis kita kurang berkembang. Kalau ada faktor lain, kita harus melakukan analisis dan menemukan faktor tersebut. Kedua, pengelolaan keuangan. Aspek bisnis selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pengelolaan keuangan. Jika kita baru akan memulai bisnis, kita mesti pikirin sistem pengelolaan keuangannya gimana. Sebaiknya jangan pernah mencampur uang bisnis kita dengan uang pribadi kita karena berpotensi menjadi masalah. Selalu pisahkan keduanya dan buat sistem pengaturan keuangan yang jelas untuk bisnis kita. Sementara kalau kita udah punya bisnis, pengelolaan keuangan ini nggak bisa dibiarkan berjalan begitu aja. Mesti ada evaluasi misalnya sebulan sekali. Ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang nggak produktif? Misalnya kebanyakan karyawan, padahal beban kerjanya nggak optimal atau terus-menerus membuat iklan dan endorse artis di media sosial, padahal nggak efektif. Terus juga kita bisa cek lagi pengeluaran untuk bahan baku. Kadang-kadang kita beli aksesoris atau bahan-bahan tambahan buat produk kita yang ternyata nggak terlalu penting buat pelanggan sehingga nggak ngaruh ke penjualan. Misal kita jual makanan, terus alat makannya kita kasih tempat kain dan pita yang biayanya lumayan kalau dihitung dalam jumlah besar. Pengeluaran-pengeluaran kayak gini harus dipangkas supaya pengelolaan uang bisnis kita optimal. Terutama kalau dalam kondisi krisis, maka kita harus lebih jeli lagi mencari mana pengeluaran yang sebenarnya nggak produktif dan bisa dipangkas. 3. Membangun hubungan baik dengan pelanggan. Aspek selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam membangun strategi adalah hubungan dengan pelanggan. Kalau kita baru mulai berbisnis, kita mesti siapin cara untuk membangun dan merawat hubungan baik dengan pelanggan. Misalnya kita mau berbisnis lewat e-commerce, maka siapkan waktu untuk membalas review atau pertanyaan pelanggan. Kemudian kita juga bisa membuat akun media sosial untuk menyapa pelanggan dengan konten-konten kita. Kalau kita sudah mempunyai bisnis dan penjualan sedang sulit karena suatu kejadian luar biasa, misalnya aja ada pandemi sehingga pelanggan harus diam di rumah dan nggak bisa mampir ke toko kita, jangan ragu untuk membuka dialog misalnya lewat media sosial. Kita bisa tanya ke pelanggan dan calon pelanggan, apa yang kita bisa bantu di saat krisis ini? Barang atau produk apa yang lagi mereka butuhkan tapi susah nyarinya? Dan itu bisa jadi usaha kita untuk nyediain itu. Keempat, beradaptasi dan berinovasi. Sebagai pebisnis, kita nggak bisa bertahan tanpa terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar atau apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan untuk bisa melakukan penyesuaian ini, seringkali kita juga harus terus-menerus berinovasi, membuat terobosan-terobosan baru, perubahan pada produk kita ke arah yang lebih disukai lagi oleh pelanggan. Nah, hal ini akan terus menjadi tantangan buat bisnis kita. Contoh, dulu pas awal kita mulai bisnis, kita jualan cilok original yang nggak pakai tambahan rasa selain rasa aslinya. Tapi tiba-tiba sekarang ini orang lagi pada keranjingan cilok rasa keju. Kita harus segera berinovasi menjual cilok rasa keju juga dong. Kalau itu yang lagi dicari oleh masyarakat. Begitu pula kalau tiba-tiba ada kejadian wabah virus dan orang nggak bisa jajan ke warung tempat kita jualan cilok. Mereka mesti beli makanan dari rumah. Artinya kita kan nggak bisa ngotot buat jualan dari warung kita terus. Kita mesti pindahin cara pembeliannya dari offline alias warung langsung ke online. Misalnya lewat media sosial atau lewat marketplace kayak GoFood. Ini bentuk adaptasi, yakni gimana kita menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan.